Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Juru Bicara dan saat ini masih terhubung dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Bapak Usman Kansong. Pak Dirjen, kita lanjutkan pembicaraan dan jika tadi kita sudah membahas terkait investasi yang ditawarkan oleh Indonesia dan saat ini dalam World Water Forum ke-10 ini ditargetkan akan melibatkan sebanyak 50.000 partisipan begitu Pak Dirjen. Kemudian dampak ekonomi nantinya bagi Indonesia itu seperti apa Pak Dirjen? Ya, memang pesertanya ini akan banyak ya, ribuan. Ya, mungkin tidak sampai 50.000, memang kita berharap sampai 50.000, tapi kelihatannya tidak sampai seperti yang kita harapkan. Tapi jelas melibatkan ribuan partisipan. Itu baru peserta saja. Ya, tentu kalau dihitung dengan para pendukung dari kementerian dan lembaga, ya kemudian pendukung lainnya ya bisa sampai puluhan ribu barangkali begitu ya. Nah, tentu ini mendatangkan manfaat ekonomi ya karena mereka ini akan spend uang, akan menggunakan uangnya selama berada di Indonesia ya, apalagi ini kan perhelatan berlangsung selama kurang lebih 8 hari ya, 1 pekan lah. Dan ini mereka akan spend di Bali, ya, apakah itu mereka membeli oleh-oleh, mereka mencicipi kuliner, ya, ataupun membeli souvenir, atau mungkin mereka membeli paket-paket wisata karena Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga menawarkan paket-paket wisata yang bisa dibeli oleh para peserta. Belum lagi nanti homestay ataupun hotel, ya belanja akomodasi, karena kan mereka membiayai sendiri, kecuali beberapa peserta ya misalnya kepala negara begitu kan. Tapi secara umum mereka akan menggunakan uangnya sendiri untuk mengikuti World Water Forum ini. Nah, jadi ini jelas akan terjadi perputaran ekonomi ya, UMKM yang souvenirnya dibeli, ya kemudian hospitality, hotel, restoran ini kan akan mendapatkan pelanggan begitu ya, kira-kira begitu. Nah, sehingga akan memutar roda ekonomi ya, khususnya Bali. Untuk visa misalnya, untuk visa kan harus bayar. Nah, sehingga kalau kita hitung-hitung untuk pariwisata atau sektor ekonomi lokal Bali saja itu bisa 900 miliar, ya bisa 900 miliar sendiri, belum yang lain-lain. Nah, kira-kira itu dampak ekonomi buat Bali dan buat Indonesia tentu saja. Baik, Pak Dirjen, kemudian pengelolaan air yang berkelanjutan ini merupakan salah satu elemen penting begitu Pak Dirjen dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan kemudian sejalan dengan itu saat ini Indonesia menargetkan 100% akses air minum layak di Indonesia pada tahun 2024. Dan kemudian langkah apa yang diambil pemerintah untuk mewujudkan hal ini Pak Dirjen? Iya, jadi Indonesia ini juga akan menunjukkan contoh-contoh keberhasilan, kesuksesan dalam menangani atau mengelola air. Misalnya nanti kita akan sampaikan di forum program Citarum Harum, karena dalam program tersebut kita berhasil memulihkan ekologi Sungai Citarum yang tadinya tercemar berat, yang menjadi sekarang jauh lebih baik gitu ya. Kemudian juga ya indeks kualitas airnya juga jadi lebih baik di Citarum. Nah, memang kita masih punya pekerjaan besar ya untuk mengelola air. Ya, misalnya di Indonesia ini kan baru 15% air minum yang aman begitu. Dan tap water itu belum bisa diminum di kita ya, harus dimasak dulu gitu kan. Kalau di luar negeri itu kan bisa langsung diminum, di negara-negara maju lah terutama. Nah, Presiden sudah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2024 untuk percepatan penyediaan air minum dan layanan pengelolaan air limbah domestik. Nah, di Inpres tersebut Presiden menginstruksikan
kita, jajaran di bawahnya, untuk mengambil langkah-langkah terkoordinasi dan terintegrasi sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing dalam hal melakukan percepatan penyediaan air minum dan layanan pengelolaan air limbah domestik. Nah, pemerintah ini sekarang sedang berencana ya memberikan insentif bagi investor yang berminat menggarap proyek pipa, perpipaan di Indonesia. Nah, kemudian juga ada diplomasi air istilahnya ya, water diplomasi yang dimiliki Indonesia. Indonesia memiliki juga Center of Excellence, nanti dikerjakan bersama-sama oleh PUPR, kemudian BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Ini akan bersinergi untuk membentuk Center of Excellence. Dia akan menjadi hub untuk koordinasi, saling tukar pikiran dan pengetahuan di bidang air dan iklim, bersama-sama juga dengan Center of Excellence di Asia Pasifik, juga termasuk kerjasama dengan UN Water. Jadi UN Water itu di bawah PBB ya, United Nations. Baik, Pak Dirjen, ada satu pertanyaan lagi yakni tentang dukungan dan persiapan Kominfo, namun kita akan membahasnya setelah jeda pariwara, dan pemirsa tetaplah bersama Juru Bicara.